Ini tadi putus ya, dilanjutkan. Jadi gastronomi bagaimana kita mengembangkannya nanti dari bahan mentahnya ini ya, bahan mentah. Kemudian dari rasanya bagaimana. Kemudian dari serving ya, dari penyajiannya bagaimana. Ini semuanya bisa digali, di study, di research, di penelitian ya bagaimana menulis tentang semua makanan gitu ya. Kemudian gastronomi juga bisa dari cara mencari apa pengalaman yang unik dari makanan gitu ya. Mungkin di malam hari atau pagi hari gitu. Pagi hari itu makanan yang cocok itu apa gitu ya. Apakah misalnya opor atau sate atau mungkin hanya sup gitu ya, sayur bening dan sebagainya ya, sayuran-sayuran biasa gitu ya. Kadang-kadang kita belum 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 bisa memahami gitu ya. Kemudian ada pengetahuan tentang nutrisi, gizi dan sebagainya. Ini juga perlu dikait-kaitan dengan gastronomi. Kemudian bagaimana etikanya dalam bermakanan ya. Mungkin ada orang yang suka makannya gitu ya, bunyi suaranya gitu ya. Kalau nggak seperti itu nggak enak dan sebagainya. Kemudian bagaimana dari segi cooking yang sendiri, kulinernya sendiri, saya kira ini sudah pasti ya. Yang jelas kemudian filosofinya bagaimana, histori secara tradisional sosialnya begitu. Kemudian ini kita sudah mengenal filosofinya bagaimana ya, tradisinya. Kita mengenal tumpeng ya. Siapapun mengenal tumpeng baik itu pejabat maupun masyarakat desa, kemudian apa namanya semuanya kita menggunakan tumpeng dalam rangka apa namanya ini ya di sini ada sebagai simbol untuk kita berhubungan dengan Tuhan gitu ya. Bagaimana keberadaan manusia ini bisa bersatu dengan Tuhan disimbolkan dengan tumpeng ini. Jadi ada pejabat yang mungkin punya apa namanya punya jadi pejabat baru gitu ya, mempunyai yang swasta mungkin mempunyai perusahaan baru gitu acaranya selamatan gitu ya tumpengan kemudian ada yang mungkin mau mau membuat alam menjadi ramah lingkungan dan sebagainya yaitu dengan telah berhasil panen misalnya gitu dengan tumpengan kemudian mau sesaji ini kalau di Jawa ini ada sesaji laut juga dengan sesaji di laut misalnya dibuat tumpengan. Kemudian pada waktu misalnya ini Pak SBY apa ya, ini dengan selamatan anak juga bisa dengan tumpengan gitu. Semuanya menunjukkan bagaimana apa namanya tumpeng. Kemudian bagaimana tradisi melalui sejarah, bagaimana kecerdasan lokal ya. Ini di warna kuning tidak ada, bisa juga digunakan warna yang biru misalnya ya. Karena di misalnya ini di daerah Indonesia mungkin nggak ada kunir gitu. Saya kira semuanya ada ya, tapi dengan kecerdasan lokal bisa dibuat dari eh, kembang telang gitu ya. Ini yang warnanya ungu gitu ya. Jadi tumpengnya berwarna ungu. Makanannya juga mungkin hampir sama ya, telur telur rebus dan sebagainya, ada tempe tahu gitu. Tapi dengan kecerdasan lokal dia membuat warna yang berbeda gitu. Di Papua ada kita mengenal bakar batu ya, burning stone gitu. Bagaimana eh, merayakan acara apa saling apa ini menghargai dengan kebahagiaan gitu ya, mengucapkan suatu apa tradisi yang mungkin kita tidak khususnya saya juga nggak belum paham ya dengan bahasa Papua gitu tapi mereka dengan hanya bukan hanya ya istilahnya kalau kita melihat dari kacamata Indonesia Barat ini mungkin kalau membakar batu ini apalah artinya misalnya gitu ya tapi secara tradisi ini bisa dikatakan sebagai apa namanya
celebrate gitu ya, merayakan gitu ya. Bahkan di dalam kematian itu juga melakukan suatu tradisi yang ada hubungannya dengan makanan juga ya di situ ya. Di situ ada makanannya juga. Ini juga salah satu apa namanya budaya yang bisa kita kembangkan. Bagaimana Indonesia mempunyai warisan makan gitu, makanan warisan gitu. Ini seperti apa? Kita mungkin eh, coba kita buka lagi. Ini di posisinya adalah ketika makanan kuno ya, ancient food, makanan bahola gitu ya. Bagaimana di candi-candi ini, di batu-batu ini sudah digambarkan ini, ditulis gitu. Bagaimana isinya, bagaimana ya ada ada snapper, ada shrimp ini apa shrimp ini, ada eh, berbagai macam alat gitu ya. Kemudian ada berbagai macam daging, kemudian dari daging ini apa namanya nih kambing gitu ya, domba, pun dari apa namanya ini kerbau gitu, kemudian ada dari babi, dari angsa, dari ayam dan sebagainya. Ini semuanya dicampur menjadi makanan bernama rawon. Kita pernah makan mestinya kalau sudah sampai di Jogja Anda harus makan rawon ini. Kemudian bagaimana berbagai macam yang hasil-hasil laut ya dengan telur yang telur asin gitu ya dikeringkan gitu ya. Ini dengan daging daging rusa gitu ya dikeringkan di asinan gitu ya. Kemudian berbagai macam kacang-kacangan di prasasti ya, rukam ini prasasti bagaimana ini apa ini bahasa apa ini? Luirning tianda skul paripurna timang matumbuk-tumbuk harang-harang deng kakap katiwas ikang duri deng hanyang kawang dan seterusnya ini. Ada kita mau menemukan ada berbagai macam makanan yang sempurna ya, komplit dengan nasi, ada dengan eh, ayamnya, ada dengan apa lauknya ya, ada ikan tawes, ada ikan apa udang dan sebagainya ya, makanan kering, ada telur, iris-irisan, daging kerbau tadi, rusa dan sebagainya ya, babi dan semuanya ini dan lengkap dengan minuman dari anggur kelapa itu ya, anggur kelapa itu ya tadi tuak gitu ya, badek gitu. Ini semuanya adalah dalam rangka eh, histori atau sejarahnya, filosofinya bagaimana. Kemudian di kitab sastra ya, kitab sastra ini ada juga eh, istilah dalam kitab Semaradahana ini ada ager-ager bagaimana. Itu kita mengenal agar-agar ini sudah lama ya. Ini juga termasuk makanan bersejarah ini.
ada jawadah gitu ya. Ini jadah gitu ya. Ini juga sudah, dan kalau di Indonesia atau di Jogja juga Anda harus pernah mencoba jadah ini dengan tempe bacem ini. Ini segar, bukan segar ya, gurih-gurih bagaimana, manis. Ada dodol wajik bagaimana eh, dibuat gitu ya, semuanya tradisional semua di pasar kota gede banyak sekali itu. Kemudian ada tuak gitu ya, Adi Parwa ini juga ada menyebutkan tuak waragang, badiak, badek itu sama dengan nira ya, nira apa air dari bunga kelapa tadi itu ketika difermentasi menjadi tuak atau menjadi apa yang memabukan tadi, anggur kelapa gitu ya. Dalam kitab Sutasoma juga ada badek ini, semuanya disebutkan tuak karena memang untuk menyehatkan badan, untuk menghangatkan badan ini diminumi dengan tuak atau istilahnya. Kemudian bagaimana bermacam-macam bahan yang ada untuk karbohidrat ya, sumber karbohidrat ini ada gembili, ada sagu, ada uwi gitu ya. Ini ada kana. Kana itu seperti sagu gitu tapi lebih lebih kenyal dan manis gitu. Ini sumber-sumber yang bisa diolah menjadi gastronomikal. Nanti ada videonya, video gastronomi, bagaimana seorang anak muda di Jakarta mengembangkan makanan berdasarkan ilmu gastronomi molekuler gitu ya. Kemudian ini ada apa ini potato ya, ada ketela rambat ini. Saya kira nanti bisa dikembangkan bagaimana jangan bentuknya jangan seperti ini, tapi yang lebih lebih gastronomis bagaimana. Sumber protein juga begitu ya, sumber protein ada belut, ada ikan, ada keong gini ya. Anda mungkin nggak pernah makan keong ya. Kalau saya dulu makanannya keong ini pergi ke sawah ini protein tinggi nih. Malah sekarang makanan-makanan orang-orang kaya itu keong. Padahal ini dulu saya miskin makanannya makanan makanan sawah gitu ya. Tapi menjadi sehat gitu ya. Ini juga sumber protein bisa bisa dikembangkan. Kemudian vitamin-vitamin saya kira buah-buahan ini sudah buah apa tidak ada yang apa tidak ada yang apa namanya mengherankan gitu. Ada atau mungkin sapodila, sapodila ini sawo gitu ya. Atau duet. Nah, duet ini mungkin Anda jarang melihat ini. Ini sekarang mahal ini bisa 50 kilogram, 50.000 per kilo ini ya. Rasanya kalau masih muda sepet-sepet bagaimana gitu. Tapi ini harus ini anggurnya Indonesia ini ya. Jadi dilestarikan ini buah duet ini. Kalau bisa sampai masak, memetiknya sampai masak, ini juga manis rasanya gitu. Kemudian
sumber sayuran ya, sayur bening, kemudian ada brongkos, ada daun kelapa, kembang kelapa, ada bunga bunga turi ya, pecelnya ini enak banget ini ya. Kemudian ada sayur katuk, ada bobor bobor bayem, kemudian sekarang kangkung juga bisa dibobor ini. Ada sup-sup dan sebagainya dari apa? Dari minyak, dari bukan minyak, dari apa namanya? Minyak kelapa ya juga ya. Bahkan ada gudeg dari Bonggol ini yang kadang-kadang kita apa namanya? eh, membedakan dengan gudeg yang asli dari gori atau dari buah nangka muda gitu ya. Kalau buah nangka mudanya habis berarti apa namanya? Kita bisa memakan bonggol pisang untuk mengganti gudegnya itu karena ini sebagai sebetulnya ini sebagai pelengkap saja ini. Yang penting adalah tadi arehnya tadi yang pedas manis gitu. Kemudian ada ayamnya, ayam rebus atau ayam santan dan sebagainya, telurnya dan sebagainya. Itu ketika dicampur jadi satu akan menjadi suatu makanan yang mengenyangkan perut dan tidak bisa apa namanya dan bisa menjaga kelestarian manusia tadi. Ini nanti disambung lagi ya.